sebenarnya kemarin itu sudah harus menyerahkan tugas 10 ide bisnis, ya, ide bisnis lokal. Apakah sudah ada yang mengirim ke Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ada yang belum? Ya, yang mudah-mudahan sudah semua. Kami memang tidak mengingatkan ya, karena kita sudah dikasih tengah waktu sendiri ya. Baik, saudara sekalian, dari 32 orang di kelas ini baru 20 orang yang hadir, berarti masih ada sekitar 12 orang yang belum hadir ya. Nah, baik, mungkin ada kendala, entah kendala sinyal atau kendala ketiduran, nggak tahu juga nih ya Pak Iman ya. Gendeta Darus semalam suntuk ya. Iya betul, mungkin Pak. Ya, nah, siapa tahu ya untuk mengharap berkah Ramadan nih Pak Iman ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya. Oke. Pak Iman, kita akan diskusikan saudara sekalian mulai jadi pengusaha. Yang pertama adalah pilihan pekerjaan. Saudara sekalian, ketika kalian nanti lulus ataupun sekarang pun ada beberapa pilihan pekerjaan yang bisa saudara pilih ya, dan ini ada beberapa di antaranya saya modifikasi dan kembangkan dari buku Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Itu bukunya sangat terkenal ya, Rich Dad Poor Dad ya. Ini buku keduanya kalau nggak salah saya ya. Oke, saudara sekalian, pilihan pertama adalah menjadi pegawai ya. Nah, untuk menjadi pegawai ini saudara Asilah Nadifah, apa kelebihan untuk menjadi pegawai, Asilah? Menjadi pegawai ini sangat aman karena gajinya dikeluarkan tepat waktu pada jangka waktu sekali Ya. serta jaminan kesehatan. Tetapi jika kita ingin menjadi pegawai, kita harus melewati seleksi yang ketat untuk Ya. bisa menjadi pegawai. Oke. Kelemahan menjadi pegawai apa, Juliana? Halo Juliana? Nggak ada. Dwi Cynthia, apa kelemahan menjadi pegawai? Tadi ada Dwi Cynthia ini. Assalamualaikum Dwi Cynthia. Waalaikumsalam, Pak. Apa kelemahan menjadi pegawai? Itu kita juga berada di bawah perintah orang lain dan jabatan setiap saat bisa diganti orang lain. Usia kerja dibatasi dengan pekerjaan. Bagus. Ya, ini menunjukkan kamu mempelajari dengan baik ya. Itu juga kita terjebak rutinitas ya, rutinitas pekerjaan, rutinitas waktu ya. Itu terusnya jenjang karir yang tetap, kita akan sulit untuk membuat lompatan-lompatan. Oke, yang kedua adalah kerja mandiri ya. Kerja mandiri, Fani Dwi Priyanti, kira-kira apa kelebihan kerja mandiri Priyanti dan contohnya siapa saja yang dimaksud dengan bisa kerja mandiri ini Dwi Priyanti? Pekerjaan ini sangat tergantikan pada diri sendiri. Contohnya dokter, pengacara, pengusaha kecil, petani, teknisi mandiri, dan lain-lain. Ya. Jika saat bagus ya, kerja mandiri seperti itu ya. Jadi kelebihannya apa? Al-Mu'minin. Al-Mu'minin, kelebihan kerja mandiri apa Al-Mu'minin? Oke, lewat. Jadi Juliana Al-Mu'minin tidak ada. Lisa. Assalamualaikum Lisa. Apa kelebihan kerja mandiri? Oke, Herlia Juli Rizkyanti. Iya, Pak. Nah, apa kelebihan dari kerja mandiri? Kelebihannya itu di sini kita bekerja untuk diri sendiri. Terus Ya, bagus. kerjaan ini lebih mandiri di mana kita bisa mengatur sendiri semuanya termasuk jadwal kerja dan pendapatan yang ingin kita hasilkan. Bagus ya. Dibatasi usia pensiun. Oke. Kelemahannya apa Nur Wahyuni kerja mandiri? Jika kita sakit, pekerjaan dan pendapatan akan terganggu. Kenapa? Kurang jelas Nur Wahyuni? Jika kita sakit, pekerjaan dan pendapatan akan terganggu.
Ya, bagus. Kok ada pensiun pun pendapatan kita juga ikut pensiun, ya. Oke, kemudian Nur Faida untuk menjadi pengusaha, apa kelebihannya menjadi pengusaha, Nur Faida? Ya Pak. Hmm, Ayo, bisa enggak? Ada catatannya enggak? Kalau enggak ada bilang aja. Jadi kita bisa cepat bergeser ke yang lain. Sayang waktunya. Bentar Pak, cari Nur Faida? catatan. Mampu bergerak sendiri. Nah, Tugas utamanya kita adalah mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. ya, ya. Nah, kita menentukan waktu sendiri, penghasilan sendiri, ya, tempat sendiri, ya. Oke, bagus Nur Faida. Kemudian menjadi investor. Apa itu menjadi investor? Raswi Sidik Nur Faidin. Ya Pak. Jadi Ya, Raswi, gimana? pekerjaan ini memiliki ciri khusus karena uang yang akan bekerja untuk kita. Ya, Kita bisa bagus. memilih berbagai usaha yang prospektif dan kemudian menjadi investor untuk mengembangkannya. Di sini Oke. kita tidak dituntut untuk ikut bekerja di dalamnya, tetapi kita dapat ikut memberi arahan kebijakan agar investasi kita bisa aman dan berkembang. Oke, bagus. Pekerjaan Ya, oke. Terima kasih Raswi, ya. Jadi jadi investor adalah tingkat tertinggi, ya. Menjadi investor itu dengan tenang-tenang saja. Uang bekerja untuk kita, mesin-mesin uang kita sedang bergerak, kita bisa naik haji, bisa umroh, bisa jalan-jalan dengan keluarga, ya. Tapi kalau kita tidak boleh salah pilih, ya, karena selain kalau misalnya hasil yang besar, biasa diikuti juga dengan risiko yang besar. Makasih Raswi, ya. Oke, kita lanjut dengan materi berikutnya, memulai jadi pengusaha, ya. Nah, kalau kita mulai jadi pengusaha, bagaimana caranya sih, gitu loh. Dan ini ada beberapa cara sebenarnya jadi pengusaha. Dan saya kira di antara kalian juga ada yang pilihan-pilihan seperti ini, walaupun memang pilihannya tidak hanya terbatas seperti ini, gitu loh. Ya, nah untuk pekerjaan tadi, saya ulangi sedikit, saya kembali sedikit bahwa kita tidak harus memilih salah satu, ya. Kita bisa mengingatnya empat-empatnya sekaligus. Kita bisa menjadi pegawai, juga kita bisa jadi pekerja mandiri, ya. Kita juga bisa menjadi, apalagi dengan situasi sekarang ini, ya, dengan teknologi Zoom segala macam ini, kita bisa kerja mandiri juga sekalian. Kita juga bisa sekaligus menjadi pengusaha dan juga kita bisa menjadi investor sekaligus, empat-empatnya, ya. Boleh, ya, salah satu boleh, dua boleh, tiga boleh, mau empat-empatnya pun boleh, ya. Mungkin Raswi tertarik kali mau jadi empat-empatnya, Raswi, biar cepat kaya. Ya Pak. Ya, oke, lanjut. Memulai jadi pengusaha. Ya, bagaimana cara untuk memulai menjadi pengusaha? Ini ada beberapa cara, ya, yang sebenarnya tidak terbatas untuk cara-cara ini, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Pertama adalah meneruskan usaha keluarga, ya. Nah, meneruskan usaha keluarga ini M. Henry Purnomo, gimana ceritanya kira-kira meneruskan usaha keluarga? Assalamualaikum, M. Henry. Tidak ada, ya. Oke, Juliana tadi juga nggak ada. Kemudian Joko Nugraha. Nggak ada. Oke, saya jelaskan. Meneruskan usaha keluarga, mungkin di antara kalian sudah ada orang tuanya punya usaha. Meneruskan juga bisa mengembangkan. Mungkin abangnya udah usaha, kita buka di tempat lain. Ya silakan saja nanti, ya. Dan ini mungkin yang paling mudah, kan sudah berjalan, kita sudah tahu caranya, sudah tahu di mana pesan-pesan barang bahan-bahannya, bagaimana penjualannya, caranya kita sudah tahu. Dan ini mungkin cara yang relatif mudah, ya. Kemudian yang kedua adalah bergabung dengan teman. Ya, gimana caranya, Freza Isnandar? Ya, Pak. Nah, gimana bergabung dengan teman ini maksudnya? Kita berusaha dengan cara bergabung dengan teman. Jadi maksudnya itu adalah carilah teman yang memiliki usaha yang telah berjalan dengan prospek yang baik, Pak. Jika Ya, mungkin bagus.
kita bergabung dalam usaha itu dan bersama mengembangkannya. Bergabung dengan teman ini mengurangi beban Anda dalam pengeluaran. Oke, bagus. Oke, Freza, terima kasih. Berarti kita bergabung dengan teman, kita bisa sekalian belajar di situ ya, dan berbagi risiko, berbagi modal ya. Kalau itu juga kita berbagi keuntungan juga ya. Nah, itu pun kalau kawannya mau. Itu pun kalau skala usahanya sudah cukup besar sehingga dia memerlukan teman untuk mengendalikannya. Kalau tidak pun ya kita akan sulit, kita tidak bisa maksa masuk ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah magang. Ya, magang. Ade Irma Safitri, bagaimana cerita memulai usaha dengan cara magang? Magang. Cara ini mewajibkan kita memperhatikan dan mempelajari dengan seksama seluruh aspek dalam pengelolaan usaha. Kita kadang tak bisa memilih tempat magang dengan jenis usaha sesuai keinginan. Yang penting kita bisa mendapatkan sense atau feel menjadi seseorang pengusaha. Dalam proses magang, kita harus memulai merancang usaha yang akan dijalankan sendiri, namun kita harus siap dan dengan modal sendiri. Bagus ya, bagus. Oke, Irma, terima kasih. Jadi kita magang ini, kita mencari tempat. Kalau bisa sesuai dengan usaha yang mau kita buka, kita cari orang yang kita bisa magang. Magang artinya kita bantu saja dengan dia. Kita tidak usah minta bayaran apapun, tapi bayarannya adalah kita dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat wawasan, ya, mendapat cara gitu ya. Nah ini bayarannya gitu loh ya. Kita udah usah berpikir magang itu kita harus mendapat balasan secara materi, tidak perlu ya. Nah, pengetahuan, pengalaman, kemudian wawasan, cara itu sudah lebih dari materi sebenarnya. Kalau bisa yang sesuai, kalau tidak bisa pun ya terpaksa kita berkompromi, cukup dengan belajar saja dulu. Mungkin tidak usah sesuai, yang dekat-dekat pun nggak apa-apa untuk unit usahanya. Kemudian yang terakhir adalah mencari orang tua asuh. Ya, Hasanuddin, gimana Hasanuddin ceritanya mencari orang tua asuh? Assalamualaikum Hasanuddin. Yang 4 orang yang sebutnya belum muncul ini, ya. Oke, kita lanjut dengan Widya. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam Pak. Nah, gimana, sehat Widya? Sehat Pak. Alhamdulillah, dia mahal sekarang ya. Gimana cerita Widya mencari orang tua asuh? Mencari orang tua asuh, kita bisa mencari orang tua asuh yang memiliki berpengalaman wirausaha dan bersedia menjadi mentor usaha. Bagus. Bila rancangan Ya, usaha kita cukup prospektif. Oke, makasih Widya. Saya hanya ngecek saja Widya ngikutin enggak materi-materi saya ya. Oke, mencari orang tua asuh. Artinya kita cari orang yang paham, yang tahu, walaupun bukan modal, tapi dia bimbingan, ya. Bantuannya itu adalah bentuk bimbingan, pengetahuannya, wawasannya, pengalamannya, cara-cara yang sudah dia kembangkan. Nah itu yang akan sangat baik untuk kita bisa gunakan nanti, ya. Kalau bisa sih sekalian bisa bantu modal, kalau bisa. Kalau enggak pun enggak bisa, ya enggak apa, kita mulai saja dengan sendiri gitu loh ya. Baik, terima kasih Widya, dan kita akan melanjutkan dengan memilih jenis usaha ya, memilih jenis usaha. Nah, kalau kita usaha ini kan banyak ya, ada usaha barang, usaha jasa, apapun ya. Tapi yang jelas sebenarnya ada, kalau tidak salah ada 5 ya, ada 5 jenis usaha yang tidak akan turun ya. Yang pertama adalah usaha di bidang kuliner ya, makanan, karena orang tetap perlu makan dan orang perlu variasi untuk makan makanan itu. Dan yang kedua usaha di bidang fashion ya, pakaian, apalagi untuk perempuan ya, perlu tampil modis segala macam gitu ya. Betul enggak Irma ya? Irma suka tampil modis enggak? Iya Pak. Nah ya, kekinian walaupun tetap harus syar'i gitu loh kan ya. Nah, pokok tampil modis saja nampak pakai jilbab tapi ketat ya, itu kan tidak syar'i gitu loh ya. Nah, oke. Nah, ini fashion ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Makanan. Kuliner ya. Nah, yang kedua adalah fashion, yang ketiga di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan
Ini karena orang tak akan, entah dia online atau offline, entah dia sekolah, entah dia kursus atau apapun, pendidikan keterampilan atau apapun, itu adalah masuk bidang pendidikan karena orang sangat membutuhkannya dengan semakin berkembangnya manusia, ya. Nah, dan yang keempat apa? Kesehatan, ya. Nah, dan inilah yang menjadi yang saat ini yang menjadi perhatian kita, kesehatan ini, ya. Itu sangat, kenapa kita harus pakai masker, kenapa kita menjauhi kerumunan, ya. Oke lah, kalian orang-orang muda imun tubuhnya bagus, tapi kita tidak tahu kalian membawa apa setelah dari keramaian itu. Sampai rumah kita peluk ayah ibu kita salaman, ya, kemudian adik kecil kita peluk, kita gendong. Nah, udah kena itu mereka. Kok imun tubuhnya baik sih nggak apa-apa gitu. Kalian tidak sadar kalian menjadi penyebab. Jadi hati-hatilah. Jadi untuk protokol kesehatan itu bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk keluarga kalian semua, untuk kita semua sebenarnya. Itu yang keempat. Ya, yang kelima adalah bidang properti. Ya, di bidang properti ini karena setiap orang akan tetap perlu rumah. Ya, ini ahlinya Pak Iman, ya. Pak Iman tuh ahli properti, ya. Beliau tuh ahli keuangan juga, pernah di bank juga, dan beliau juga ahli properti. Nah, ini yang kelima, ya. Nah, sebenarnya sekarang dengan adanya pandemi ini muncul usaha lain, walaupun sangat spesifik, yaitu IT, ya, aplikasi-aplikasi pendukung. Ini keenam, ya. Nah, tapi ini baru muncul sebenarnya. Kebutuhan sangat luar biasa sekarang. Jadi yang pertama tadi apa? Kuliner. Yang kedua adalah apa tadi? Fashion. Yang ketiga pendidikan. Keempat kesehatan, yang kelima properti, dan tambahan terakhir adalah IT, ya. Oke, kemudian kita akan masuk kepada berikutnya adalah ATM, ya. Nah, kalau dalam proses memilih jenis usaha, ya, kita bisa melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, ketika tertarik dengan sebuah jenis usaha yang sesuai dengan passion kita, kata anak muda sekarang passion, sesuai dengan minat kita, ya, maka kita bisa melakukan ATM, ya. Ini lihat misalnya apam Pinang, sederhananya gitu, ya, ada di mana-mana. Wah, apam Pinang isinya cuma kacang waktu saya kecil dulu, ya. Wah, bagaimana kalau isi coklat, ya? Bagaimana kalau isi serikaya? Bagaimana kalau dikasih keju? Gitu, ya. Nah, itu kan ATM, amati, kemudian kita tiru bikin apam Pinangnya, kemudian kita modifikasi. Begitu juga ada kopi pandan, ada kopi cappuccino cincau, ada kopi ini, kopi itu, ada espresso, macam-macam. Itu semuanya adalah hasil ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, ini cara kita memilih usaha. Yang kedua adalah perhatikan kebutuhan dan keinginan orang. Ya, nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini. M. Rizky Fahreza, maksudnya apa? Perhatikan kebutuhan dan keinginan orang. M. Rizky Fahreza ada? Assalamualaikum Rizky. Nggak ada. Akil Fauzan. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam Pak. Sehat Akil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap sehat, tetap ganteng ya Akil, ya. Oke, gimana? Kamu jangan kalah. Masa adik Irma cantik, kamu enggak ganteng kan? Ya, oke. Ya, karena kamu kan nggak mungkin cantik. Irma juga nggak mungkin ganteng kan? Nah, kalau Akil cantik, aduh, takutlah kita semua nanti, ya. Ya, oke. Gimana perhatikan kebutuhan keinginan orang lain, Akil? Gimana penjelasannya, Akil? Memperhatikan kebutuhan. Kamu lihat video saya nggak? Nonton Pak, tadi malam nonton Pak. Nah, habis tadarus boleh nonton ya, tapi tadarus dulu, jangan belajar dulu, ya. Nah, ini Irman ini udah hatam 3 kali katanya nih, alhamdulillah, ya. Ya. Nah, gimana Kil? Perhatikan kebutuhan keinginan orang, gimana penjelasannya Kil? Ini pakai penjelasan sendiri tak apa Pak? Saya ada nonton video. boleh jelas sendiri dicampur dengan penjelasan saya. Maksud dari memperhatikan kebutuhan dan keinginan orang lain adalah kita melihat kebutuhan yang sering diperlukan oleh orang lain, yang sering dipakai misalnya. Jadi apa yang diinginkan dia,
bisa kita jual gitu, dan apa yang banyak diinginkannya, yang banyak Nah, dipakai itu oleh ada teori masyarakat. ekonominya. Apa tuh teori ekonominya situ? Saya ada nyebut teori ekonomi. Tak tahu saya, Pak. Astagfirullah. Kau nih ngikutin enggak? Kau catat enggak kau nih? Saya nyatet yang anunya, Pak, yang inti-intinya aja. Nah, kau tak paham nih ya. Akil, nah, untuk video ini tolong kamu kasih saya catatannya ya. Oh, yang video. Nah, khusus Siap, video Pak. yang ini ya. Kasih catatannya Siap, Pak. malam ini sebelum jam 9. Habis tarawih lah. Kau kirim Siap. ya. Catatan lengkap. Ya. Oke. Siap, Pak. Jadi maksudnya adalah perhatikan kebutuhan dan rencana orang lain. Coba saya coba jelaskan saja. Ada sebuah teori mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Nah, dulu orang pakai jalan kaki, pakai nyeker, enggak pakai sendal, pakai sepatu bisa. Begitu ada sendal, orang merasa perlu. Itu loh, ya. Nah, dulu orang baju biasa-biasa saja. Sekarang ya banyaklah, ada kancing di samping, di tengah, di belakang, di atas, di bawah, entah enggak jelas gitu tuh kan. Ya, jilbab pun macam-macam kan, ada jilbab sengit, jilbab belit, jilbab macam-macam juga gitu kan, model-modelnya kan, ya, nah, aneh-aneh gitu loh ya. Nah inilah dia, ya, keinginan orangnya, memang orang selalu ingin tampil beda gitu loh, ya. Nah, ada sebelah depan panjang, belakang pendek, atau kiri panjang, kanan pendek gitu, agak aneh-aneh kalau saya lihat di pasar-pasar di mall gitu kan, pakai baju perempuannya, ya, tapi mereka menikmati penampilan itu ya. Ya udah, kita nggak bisa ganggu juga. Nah ini kalau orang butuh atau ingin, maka itu namanya ada tren-tren ya. Ada tren itu harus pakai. Kalau laki-laki itu kadang-kadang nggak jelas juga. Ada tren celananya yang bawahnya itu lebar, kemudian ngecil. Bolak-balik itu aja, nanti lebar lagi, ini kecil lagi, itu celana laki-laki ya. Ya, nah itu dia. Kemudian cari solusi masalah. Ya. Oke, Ina Irdina. Assalamualaikum Ina. Salam Pak. Sehat Ina? Ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cari solusi masalah gimana penjelasannya Ina? Dengan mencari solusi masalah, kita harus mengamati masalah atau keluhan di sekeliling kita. Selanjutnya, pikirkan suatu produk yang dapat menjadi solusi dari berbagai keluhan tersebut. Ya. Apa contohnya tuh? Contohnya apa kira-kira Ina? Contohnya alat perontok bulu ayam, mesin pemarut kelapa, pengukir jagung, dan lain-lain. Ya, itu contoh di situ ya. Jadi orang kan mau kerja cepat. Bayangkan kalau misalnya mau bulu ayam cabutin biasa, kan repot, lama ya. Penjualannya kan agak terganggu nanti, dan biaya harga jualnya akan mahal karena membutuhkan biaya tenaga kerja yang juga lebih besar kan. Nah itu dia. Jadi ini solusi. Ini solusinya supaya bagaimana lebih cepat, lebih mudah, dan bisa lebih banyak mengerjakannya, tapi dengan kualitas yang tetap baik ya. Nah itu dia. Bayangkan kok memilih jagung manusia satu-satu, ya kan? Nah, oke, terima kasih Ina. Kemudian perhatikan potensi sekitar. Ya, Sulaiman. Assalamualaikum Sulaiman. Waalaikumsalam Pak. Nah, sehat Sulaiman? Sehat Pak. Alhamdulillah, tetap ganteng juga ya Sulaiman. Ya Pak. Ya, gimana penjelasan dengan perhatikan potensi sekitar nih Sulaiman? Perhatikan potensi sekitar. Jika banyak situs sejarah, kita bisa merancang dan menawarkan wisata sejarah ke sekolah. Jika ada pemandangan alam yang indah dengan air terjun, kita bisa bekerja sama dengan penduduk sekitar menawarkan wisata alam, Pak. Ya, bagus. Ya, saya senang R kamu nih. R-nya orang Perancis dengan Jerman nih Sulaiman ya. Nah, yang sejarah. Nah, itu orang Perancis dengan Jerman tuh kayak gitu R-nya Sulaiman. Ya. Nah, kamu cocok dapat beasiswa ke sana nanti insya Allah ya. Amin Pak. Ya, R-nya udah pas ya. Nah, coba perhatikan orang Jerman dengan Perancis kayak gitu R-nya ya. Oke. Terima kasih. Jadi perhatikan potensi sekitar. Jadi kita harus sensitif dengan kreatif ya. Sensitif, ini bisa nih. Sesuatu yang tidak jadi apa-apa, kemudian kita bisa perhatikan potensinya dengan sensitivitas kita, kemudian dengan potensi itu, dengan kreativitas kita, itu menjadi sesuatu yang bisa kita usahakan. Nah, itu dia ya.
Kayak pemandangan tuh biasa saja. Oh ini cantik, ini kok bisa dijual. Kita bikin fotonya, kita bikin videonya, kita buat kalimat-kalimat yang menarik, yang bagus, kemudian kita upload di Facebook, Instagram, atau kita bikin YouTube. Oh orang datang. Ya kayak di Jogja itu ada sebuah foto taman tuh bunga itu banyak, langsung orang datang semua foto-foto. Orang ini kan sekarang suka foto, apa-apa foto. Ya sampai ada sekarang ini perkumpulan mahasiswa ya, Himasuto. Apa itu Himasuto? Himpunan mahasiswa suka foto katanya. Ya, katanya seperti itu, ya. Nah, enggak tahu. Ina anggota Himasuto kah? Enggak, Pak. Kamu suka foto enggak? Kadang-kadang. Nah, berarti anggota kan himpunan mahasiswa suka foto, ya. Nah, kalau si Sulaiman ini Himacito ya, Himacito itu artinya himpunan mahasiswa benci foto, dia tidak suka foto ya. Oke. Ya gitu Man. Kau tidak suka foto Man ya? Jarang Pak. Nah iyalah, kau tuh tahu saya maksudnya, biar tidak banyak yang tertarik, bahkan kau ganteng kan soalnya kan. Ya. Kalau kau punya foto nanti banyak pula yang gedor rumah kau tuh ya. Betul Pak, itu betul Pak. Ya. Lalu kau jadi artis pula nanti repot. Kau nggak mau repot kan? Kau mau hidup tenang kan? Mau sholat, husuk, mau ngaji betul kan? Kok banyak cewek yang ngejar-ngejar kau gimana pula kan? Betul nggak Ina? Ya, oke, gue tahu ya Iman ya. Oke, kemudian kita bisa masuk kepada 17 cara menjadi lebih cerdas. Nah, menjadi pengusaha sukses kita harus cerdas, ya. Kita harus cerdas. Masih berapa lama Pak Iman? Kita Pak Iman? 9 menit, ya. Mudah-mudahan terkejar, ya, terkejar. Oke, saya jelaskan saja semuanya dengan sangat cepat, ya. Saya berterima kasih karena di sebagian besar dari kalian sudah paham, ya. Walaupun ada beberapa yang saya tanya. Oke. Nah, kita semua sebenarnya pada dasarnya ada cerdas, ya. Nah, walaupun kita pendidikan, kita harus selalu berusaha meningkatkan kecerdasan kita. Nah, bagaimana supaya lebih cerdas ya? Kita harus ingat mati, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, seperti Steve Jobs pernah bilang, ketika ditanya kenapa beliau sangat kreatif, sangat cerdas, karena dibilang setiap saat saya bisa mati. Ya, jadi saya harus setiap saat bisa berpikir, harus berusaha, berjuang. Nah, beliau adalah dewa teknologi. Kalau namanya Apple itu, dia itu ya orangnya ini ingat mati ya. Kemudian olahraga ringan, ya olahraga ringan ini memperkuat koordinasi antara saraf, otot, anggota tubuh, panca indera, segala macam ini ya, sehingga proses berpikir kita akan lebih cepat, akan lebih aktif. Nah ini olahraga ringan. Penjelasannya silakan dibaca nanti. Kemudian membangun persepsi cerdas. Nah kita harus membangun persepsi orang sekitar kita bahwa kita ini orang yang cerdas, ya. Nah ini akan mendorong kita membuktikan diri bahwa kita orang yang cerdas. Maka kita akan berusaha lebih keras untuk menjadi lebih cerdas, ya. Ini membangun persepsi cerdas. Bagaimana caranya? Ya kita diskusi tentang apa yang kita kuasai, ya. Dan mungkin kita bisa mencari hal-hal yang memang kurang dikuasai oleh semua orang, ya. Nah, misalnya gini, kita sedang menghadapi musibah besar ya dengan tenggelamnya KRI Nanggala ya, Nanggala 402 ya. Semoga Allah menerima beliau-beliau semua ya menjadi syahid ya, gugur di bulan puasa dalam tugas lagi ya. Amin ya. Nah, jadi kita cari pengetahuan tentang kapal selam. Ya, wah ini dalam kedalaman sekian, maka dia akan bisa tahan. Kalau sekian ini tekanan air sekian. Nah, wah ini orang ini cerdas. Padahal semuanya dari internet kan? Nah itu dia. Kita bangun itu. Nah kita dapat pengetahuan lebih dulu. Atau kita bicara soal suku tracing atau sebuah pengetahuan lain soal teknologi yang sedang berkembang saat ini ya. Nah ini memang persepsi cerdas. Kemudian yang ketiga adalah asa otak. Ya. Coba manfaatkan waktu kalian ya, daripada main game tak jelas, kalian asal otak kalian lah. Dengan apa? Banyak teka-teki silang di HP itu kan, coba. Nah, terus gantian main catur, main Rubik, main Sudoku, ya. Terus kemudian bisa jadi kamu download kamus-kamus bahasa, ya. Nah, ini bisa menjadi asa otak, ya. Nah, insya Allah kamu akan otak kita akan lebih aktif. Makanya kita harus banyak permainannya ini supaya apa? Supaya
setiap permainan akan mengaktifkan mungkin sisi-sisi tertentu dari otak kita. Maka kalau kita misalnya ada banyak sekali permainan yang kita kerjakan, maka banyak bagian dari sistem otak kita yang akan bisa lebih diaktifkan, ya, kerjasamanya lebih baik. Kemudian asa indera, ya, asa indera ini adalah indera ini secara umum indera itu kan ada penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, penciuman. Nah, kita harus mengasah ini, ya, mengasah ini dengan cara apa? Misalnya menciuman. Penciuman ya kita harus membiasakan dengan berbagai macam aroma, ya, aroma kopi, aroma susu, aroma bunga, macam-macam bunga, aroma daun, aroma tanah, segala macam itu, ya, sehingga otak kita yang mengendalikan indera penciuman akan lebih aktif. Itu juga pendengaran. Kita harus sering-sering mendengarkan. Nah, yang banyak itu jadi disarankan itu ya mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya, ya, ceramah-ceramah agama, ya. Nah, itu indera pendengaran kita akan lebih aktif dan kita bisa mendengar berbagai alat musik mungkin, ya, apapun kita dengarkan sehingga kita bisa mengaktifkan sistem otak kita yang mengendalikan panca indera. Begitu juga dengan perasa. Kita harus bisa merasa rasa jeruk, rasa apel, rasa pisang itu juga macam-macam. Bagaimana sudah merasakan perbedaan antara pisang berangan dengan pisang Ambon misalnya? Bisa nggak dijelaskan? Kalau saya tuh nggak bisa gitu, ya. Rasanya sama pisang juga gitu loh. Memang ada sedikit perbedaan, tapi saya nggak bisa menggambarkannya. Saya hanya bisa merasakannya, ya. Nah, itu dia. Nah, kalian harus mengaktifkan itu semua, ya. Begitu juga indera pendengaran, perasa, penciuman, peraba. Kalian bisa meraba mana permukaan yang halus, yang kasar, yang bergelombang, segala macam. Kita harus mengaktifkan bagian otak kita yang memang mengendalikan panca indera. Berikutnya adalah membaca. Dengan membaca, ya, di sistem otak kita itu ada namanya dendrit, ya. Dendrit itu menghubungkan antara dua sel otak, ya, isinya adalah informasi. Nah, kalau kita membaca dengan informasi baru, maka terbentuk dendrit baru. Dendrit itu akan semakin kuat, akan semakin tebal, semakin banyak dengan semakin menguatnya pengetahuan kita tentang bidang itu, ya. Nah, itu dia. Tapi harus dilatih terus. Oke, contoh. Kalau saudara belajar bahasa Inggris misalnya kursus, sekarang menjadi nomor 1, hebat. Tapi setahun nggak dilatih, ya habis juga dendritnya gitu loh. Nah, ketika pengetahuan kita, kemampuan kita menurun, maka dendrit kita artinya kita akan menurun. Maka membacalah. Apa sih perintah Allah yang pertama bukan sholat loh, membaca, ya. Iqra. Maka dengan membaca kita bisa tahu sholat dengan baik, kita bisa tahu mengaji dengan baik, kita bisa tahu bergaul dengan baik. Nah, itulah kunci dari membaca. Menulis, kita belajar menumpahkan segala pikiran, perasaan yang ada dalam pikiran kita. Tapi dengan menulis, kalau mau menulis kita harus memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan sedemikian rupa sehingga kita bisa menulis dengan baik. Nah, dari mana itu? Dari membaca, dari diskusi gitu loh, ya. Nah, kemudian belajar hal baru. Dengan belajar hal baru, kita akan mengaktifkan sel-sel otak yang mungkin sebelumnya mungkin kurang aktif atau tidak aktif, ya. Oh, ini hal baru. Berarti ini makanya belajar kita kan lebar, ya. Ada pengetahuan bahasa, pengetahuan matematika, agama dan lain-lain. Maka begitu hal baru, maka kita bilang, waduh, iya ya. Nah, saudara pasti bisa merasakan ketika saudara paham sesuatu, ya, merasakan sesuatu lah pokoknya bahwa oh iya saya paham. Nah, itu dia, ya, menggunakan intuisi. Nah, ini dia. 2 menit lagi Pak Iman, ya. Baik. Oke, intuisi ini juga sangat penting. Sederhananya gini, ya, ketika mendung maka intuisinya adalah hujan. Walaupun mungkin dalam 10 kali mendung hujannya cuma 7 kali, ya. Nah, ini dia. Nah, gunakan intuisi itu. Karena perasaan kita tidak nyaman. Kenapa? Kalau kita dekat dengan ibunda kita, ketika ibunda kita sedang tidak enak badan, kita akan terasa itu, ya. Duh, ini ada apa ya? Kok terpikir terus dengan ibu, ya. Nah, ini dia, ya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya silakan dipelajari juga lebih lanjut. Nah, jangan lupa tolong ide bisnis lokalnya dilengkapi dan diserahkan, ya. Nah, mungkin masih ada yang lupa, saya masih beri kesempatan untuk hari ini terakhir. Baik saudara sekalian, saya senang sekali pada hari ini hampir seluruhnya memberikan respon yang positif, membuktikan bahwa kalian belajar dengan baik, memberikan catatan dengan baik, dan mudah-mudahan menjadi pengusaha yang baik dan sukses, ya.
Nah, selamat berpuasa, semoga ibadah kita disemulakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala kita disempurnakan. Pahala kita lipat gandakan. Terima kasih semuanya. Saya kembali kepada Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian kuliah kita hari ini. Semoga insya Allah teman-teman memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik rekan-rekan sekalian, kita akhiri perjumpaan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.